Jadi amalan-amalan naon wae sih nu bisa mengundang kita ke apa namanya, bisa pergi haji atau kita bisa berumroh. Nah, ibu-ibu bisa lihat di screen-nya ya, yang pakai handphone ataupun yang pakai laptop bisa dilihat. Ini sama UG sudah dibuat PPT-nya, PowerPoint-nya, agar nanti ibu-ibu bisa lebih mudah lagi di rumah untuk membaca-baca lagi ya. Nah, oke. Salah satu alasan kenapa kita belum ada panggilan dari Allah. Allah itu memang suka banget pada hambanya yang ibadahnya itu karena Allah. Jadi ibadahnya itu tidak hayang kapuji ya, tidak hanya ingin dilihat sama orang lain. Jadi ibadahnya semata-mata lillah. Sebagaimana firman Allah, Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna salati sesungguhnya salatu wa nusuki dan ibadahku wa mahyaya dan hidupku wa mamati dan matiku lillah. Lillah itu gimana Allah? Udah nggak usah banyak apa namanya. Terkadang kita tuh gini. Salatku salatna hayang katingali ku mitoha, salatku salatna hayang katingali ku tatangga. Ini ka masjidna kadang hayang katempo ku tatangga. Katingali cenah rajin berjamaahna. Jadi we katingali jiga jelema nu paling suci gitu, guys. Jadi guys, kalau melihat ibadah, konteks ibadah itu sendiri udah jelas kata Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata aku ciptakan jin dan manusia, melainkan hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah, kepada Allah. Jadi hadirin, kunci dari ibadah itu sendiri, kenapa sih belum terpanggil aja? Koreksi, ayo kita muhasabah. Sudah sejauh mana value atau nilai ibadah kita di mata Allah? Terkadang, ya itu salah satu sifat manusia yang ingin selalu dipuji. Kadang manusia selalu ingin dapat penilaian dari sesama manusia. Padahal semakin banyak kita ingin ditilai sama orang lain, semakin capek guys. Halo, hari gini masih kena hayang katingali, please. Atulah lo gue. Ya. Jadi mulai sekarang ibadah itu udah aja kata Allah. Inna salati sesungguhnya salatku wa nusuki dan ibadahku seluruh ibadah apapun namanya ibadah wa mahyaya dan hidupku wa mamati dan matiku lillahi rabbil alamin. Serahkan semuanya kepada Allah. Itu mungkin salah satu poin kenapa belum terpanggilnya keinginan doa kita, harapan kita kepada Allah, Allah tidak ngabulin. Nah, salah satunya itu, guys. Jadi ibadah kita itu terkadang bergantung pada penilaian manusia atau makhluk. Yuk, mulai dari sekarang kita koreksi. Jangan lagi ada ibadah yang dinilai hanya, mohon maaf, murah teuing lamun hayang ditinggali mah. Terlalu murah harga ibadah kita kalau hanya ingin dipuji sama manusia. Aduh, Masya Allah hari gini ya. Murah meriah, please atuh. Di sini Uge membuat sedikit skenario atau narasi di dalam belum ada panggilan itu. Kenapa? Karena Allah itu suka kepada semua hamba yang beribadah kepadanya. Ini poinnya ya. Jadi nanti merubah dulu mindset ibadahnya. Sekarang mulai dari lillah. Salatnya karena Allah. Sedekahnya karena Allah. Amal baiknya karena Allah. Semua yang karena Allah, Allah yang paling suka. Ya, itu satu guys. Rumus. Jadi kenapa sih belum dipanggil aja? Ini kita ke tanah suci gitu. Nah, itu salah satunya. Yang kedua, harus adanya keinginan yang kuat. Kalau memang ingin ke sana itu selain selain kita menyiapkan segala sesuatu, keinginan yang kuat. Ulah kieu ongkoh mah ongkoh urang teh geus action hayang berangkat ke Haramain, ke Mekah dan Madinah. Kita sudah siapin travel, kita sudah siapin uang UDP-nya dan sebagainya. Tiba-tiba keinginan yang kuat itu luntur gara-gara orang hayang balanja dan ningali batur make tas anyar Hermes gitu tah. Balanjakeun kanu kantong naonan cedoh lamun geus nabung-nabung we udah keinginan itu harus kuat. Ya, jadi jangan gara-gara batur ningali kantong hayang meuli, batur ningali baju keren hayang nurutan. Naon atuh buat hayang we ketingali ku batur. Jadi keinginan
kuat kedelah, kudu pancet benci orang Sunda mah, ya. Itu yang pertama. Yang kedua itu keinginan yang kuat. Yakinlah kalau Allah itu tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah itu memampukan orang-orang yang terpanggil. Udah dibahas sama UG di minggu kemarin, ya. Banyak orang yang mampu tapi dia tidak terpanggil, tergugah hatinya untuk pergi ke Makkah ataupun ke Madinah. Kenapa? Karena Allah tidak memampukan orang yang mampu itu hatinya untuk bergerak melihat atau menggapai ridhonya Allah. Tapi orang yang berkeinginan kuat walaupun dia tidak mampu secara materi, Allah akan mampukan dan dipanggil orang itu dengan keinginan. Bagaimanapun caranya buat Allah mah cetek atuh guys, ya. Sok we punten. Anda lillahi karena Allah aja semua. Berbuat baik karena Allah. Keinginan kuat karena Allah. Ya Allah, aku ingin pergi ke Haramain semata-mata karena ingin menggapai ridhomu. Dalam hati dulu weh heula pancegeun. Gitu supaya punten di tengah jalan kalau mohon maaf kalau ada orang-orang yang ya sekarang kan zamannya sosialita ya, kamu ibu-ibu ya. Mak-mak zaman now meureun tahu, astagfirullahalazimnya sesuatu banget. Tekaur gitu. Ningali ka pengawasan majelis taklim, acuh saragam hayang nurutan. Lihat ada produk baru di media atau di sosial media, wah pesen. Memang tara balanja kasualayan ayeuna mah bener salah kita arato semua di rumah. Tapi mohon maaf lamun keur presok lebaran udah datang paket eta teh rada nyentek ke mana teh tidak. Kalau orang paket paket. Astagfirullahaladzim ya. Memang iya semuanya terutup. Tapi eta udah datang ke rumah, aduh astagfirullahaladzim, ibu-ibu ya Allah ya karena kebiasaan ini tolong ibu-ibu dikurangin ya. Jadi kalau kita memang sudah keyang, udah pancet, udah tekadnya kuatkan ya. Itu niat saja tidak cukup. Nah, itu niat saja tidak cukup. Kudulah action. Jadi setelah niat, keinginan yang kuat, lakukan actionnya. Apa itu? Datangin bank atau datangin travel. Terserah mau di mana saja nabungnya, mau di mana saja travelnya. Yang penting dia punya sejarah yang baik. Jadi kita harus bisa memilah-milah ya. Travel juga harus memilah-milah. Terus bank juga harus memilah-milah. Mana sih kira-kira bisa membentuk iman takwa kita, keinginan kita semakin terlaksana. Itu ya guys. Lalu yang ketiga, ada orang yang ngomong, aku mah belum siap nih. Karena aku malu ketemu sama Allah. Lain masalah malu ketemu sama Allah, mana hayang terpanggil jeung Allah. Kamu nggak punya kangen apa sama Haramain? Kamu nggak kangen apa sama baginda Nabi? Bukan masalah siap dan belum siap. Ini masalahnya perintah Allah. Bunayal Islam ala khamsah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Terdapat dalam rukun Islam. Islam itu dibentuk dalam 5 perkara. Yang pertama, bersyahadat. Kita sudah bersyahadat. Yang kedua, kita mendirikan sholat. Sudah dilaksanakan. Yang ketiga, kita membayar zakat. Yang keempat, kita berpuasa di bulan Ramadan. Yang kelima, hijjul bait. Berangkat haji, guys. Jadi kalau kita sudah bisa yang 5 ini, berarti kita sudah lengkaplah keislaman kita. Terus pertanyaan, jadi orang lamun tahajud terlengkap lain, maksudnya lebih sahih, lebih afdal. Jadi Anda lebih mengakui bahwa gue itu Islam banget gitu loh. Udkhul fis silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Tong setengah guys. Asup ke Islam tanya, luhur ditiung, kahandap bulucun, atuh kumaha? Antum iroh? Luhur rapi, kahandap seksek. Itu ingin dilihatin sama orang teh buat apa coba ya. Jadi guys, mulai saat ini jangan pernah katakan dalam ucapan kita, apalagi dalam karena kita belum siap untuk pergi. Alasannya karena malu sama Allah, akhlak belum baik, karena kita tidak sanggup melihat Ka'bah karena kita merasa banyak dosa. Justru Anda yang banyak dosa, Anda yang merasa kurang baik, datangnya ke Haramain, berhijrah itu bisa membawakan keberkahan untuk kita. Bahkan tadi di dalam surat itu di ayatnya dikatakan oleh Bu Haji tadi dibacain, itu ketika kita selesai haji maka lunturlah seluruh dosa-dosa kita, kembali lagi seperti bayi. Ketika kita pergi umrah banyak pahala yang bisa didapatkan, lalu keluar dari umrah itu setelah beres ke tanah air, bersihlah kita dari dosa-dosa yang lalu. Masya Allah, subhanallah. Inilah
pahala-pahala yang ditawarkan oleh Allah untuk kita yang beruntung. Kenapa saya katakan yang beruntung? Karena tidak semua orang-orang yang memiliki keberuntungan ini. Orang yang beruntung ini adalah orang-orang yang Allah ridhoi, orang-orang yang dipanggil ke haram main, baik itu ke Makkah ataupun ke Madinatul Munawwarah. Oke guys, ini yang ketiga. Alasan-alasan orang terkadang seperti itu belum siap, karena aku banyak dosa. Sah sih untuk boga dosa. Cik Uge mau nanya sama teman-teman semua ya. Di sini siapa yang merasa tidak punya dosa? Saya yakin semuanya punya dosa. Cik, siapa yang merasa tidak punya dosa? Boleh acukan tangan, ada kelihatan soal lain kejumatan itu tinggal ikan di kamera gitu. Siapa yang tidak merasa punya dosa? Yang merasa banyak dosa, cum. Dia banyak dosa nih, cum. Terus yang merasa ingin masuk surga? Oke, acukan tangan. Loba dosa, ingin masuk surga, iya kan? Halal, lo, gue, en. Tapi Allah maha lautan hampura guys, ya. Allah itu, aduh, masya Allah, maha pengampun, Allah maha penyayang, Allah maha pengasih. Mudah-mudahan dengan sayangnya Allah, dosa kita terampuni. Gimana syaratnya tadi? Ibadahnya itu karena Allah. Insya Allah semuanya dosa-dosa kita, harapan kita, dosanya dihapuskan, harapannya dikabulkan. Ya, jadi hilangkan kata belum siap karena belum punya uang, hilangkan kata belum siap karena kita punya banyak dosa, hilangkan kalimat belum siap karena kita malu sama Allah, malu sama Rasul. Justru malulah ketika kita belum siap untuk pergi sementara Allah sudah memanggil. Ya, itu guys. Lanjut. Nah, ada juga alasan antrian haji panjang. Geus nyaho panjang antrian teh. Sok siapkan dari sekarang. Jangan nunggu waktu umur kita setelah masuk 50, 60. Kabayang nggak sih sekarang masa antrian haji itu 15 sampai dengan 20 tahun. Kecuali kalau haji yang ini apa namanya? Furoda. Kalau furoda memang bisa langsung di tahun yang sama, di tahun itu. Mungkin biayanya antara 150 sampai 200 juta rupiah. Kalau yang punya uang, sok paksakan. Gitu, bila perlu jual tah mobil untuk ikutin haji furoda ya. Itu bisa di tahun yang itu juga bisa berangkat untuk haji furodanya. Haji sekarang 15 sampai 20 tahun. Nah, perhitungkan usia kita sekarang 20 tahun nih. Ingin pergi haji. Usia 20 tambah 15, 35, cangkrangkannya tah beleger. Usia kita 30 tambah 20, 40 masukkannya jag-jag. Usia kita sekarang 40 tambah 20, 60. Ada kemungkinan rempong mau wateng. Gitu guys. Jadi jangan nunggu tua dulu justru ibadah haji itu karena ibadah yang memeras keringat dan fisik. Itu banyak ritual kalau haji dan umroh itu, ya. Tawaf udah jelas tuh kita fisik harus prima karena harus 7 keliling tah. Sementara itu semakin kita keluar semakin jauh jarak itu. Lingkarannya semakin di luar lagi semakin jauh. Makanya fisik harus disiapkan ketika kita ibadah umroh ataupun haji. Sa'i, Safa, wal Marwah udah jelas ya makan. Aya nu jalan, aya nu dulu patana urang teh gitu sambil berzikir kepada Allah. Maka dari itu ini memerlukan fisik prima. Umur yang pas untuk fisik prima itu di bawah 50 tahun. So, kalau di bawah 50 tahun, saya yakin Anda guys semuanya masih mampu dalam hal fisik. Jadi tahu kita alasannya antrian haji sekarang panjang, maka siapkanlah apa dari sekarang. Kita usia berapa di planning gitu loh Bu ya. Di planning supaya nanti itu pas berangkat itu usia kita di 50, masih bisa lah. Usia kita di 55 masih bisa lah. Banyak orang-orang usianya 55 tapi masih bisa nyandung, banyak ke haji itu bisa. Please deh, halal ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, ada satu lagi itu yang amalan yang langsung ada ini poin intinya buat teman-teman semua. Jadi apa sih amalan-amalan yang membuat kita bisa terundang atau diundang atau terpanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, di sini UG merumuskan ada 4 hal yang bisa membuat kita itu bisa terpanggil, ya. Jadi guys, yang pertama, ketika kita mengamalkan amalan ini, insya Allah, asal kuat niatnya, keyakinannya sangat kuat juga, ini akan menjadikan wasilah kita untuk berangkat umroh ataupun haji ya. Yang pertama itu adalah sholat tepat waktu guys. Nah, halo. Ya, ini sholat tepat waktu ya.
Jadi tolong mulai dari sekarang yang punya niatan ingin pergi haji atau umroh, perbaiki dulu sholatnya, ya. Perbaiki sholatnya, insya Allah dengan sholat tepat waktu, mempercepat kita dan memudahkan kita untuk terkonektivitas dengan Haramain, dengan Mekah dan Madinah, ya. Makanya kan ada salah satu sahabat bertanya pada Rasulullah SAW, apa sih amalan-amalan atau yang paling terbaik menurut Rasulullah? Kata Rasulullah, yang pertama sholatu ala waktiha, yang kedua adalah birrul walidain. Nah, makanya kalau kita ke Baitullah itu diantaranya sholat tepat waktu, ya. Ayun a'malu abdul. Yang pertama as-sholatu ala waktiha. Sholatlah pada waktunya. Ngong adan, Anda jangan berdiam diri. Sok gancang ka wudu heula, langsung ke masjid. Kalau nggak langsung menaikkan sholat di rumah. Ya, untuk yang kaum hawa, bagus di rumah tuh laksanain sholatnya, ya. Boleh nggak kalau sholat berjamaah di masjid? Boleh, silakan. Tidak mengurangi, ya. Yang penting pahalanya sama gitu buat semuanya, ya. Jadi sholat biasain. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, teman-teman langsung, waktunya sholat, bro. Nah, langsung laksanakan sholat dulu. Halo guys, ladies, sorry ya, gue sholat dulu gitu. Punten, kita sholat bareng yuk berjamaah dulu. Udah deh, keren. Ya. Jadi ngomong adan teh lain nuruskeun. Punten tong aya sila kagok anda mah ye cedoh. Di WC we ayo kapan ngagasruk. Punten kagok nu jeung seuh adan we ayo gitu. Kagok menuju rapat. Ayo nu ngobrol lagi. Aduh, yang ngubah piring teu beres-beres udah mau ngubah dipaksa we ada nih kalam dan can komat ieu kitu geura. Astagfirullahalazim. Please mulai dari sekarang rubah mindset kita. Azan berkumandang. Berobat langsung tinggalkan kita untuk tunaikan sholat, ya. Kerapat ya bila perlu ayo terdiri apa terjadi masih berlangsung adan keterdengar acungkan tangan. Mohon izin pimpinan waktunya sholat berjamaah. Kalau ada yang bisa seperti itu, wah keren pisan. Insya Allah itu pasti kestuh di kantor. Tapi itu wajib, harus ada yang berani. Kasih tahu tuh pimpinannya. Kalau waktu ada langsung sholat pada tepat waktunya. Pimpinan, mohon izin. Alangkah baiknya kalau kita sholat dulu. Wah, keren. Sama kerulin. Oke, Anda. Keren kerawe. Mau interupsi. Ayo nanti. Gitu guys, ya. Jadi tolong kita ubah dulu nih. Mindset kita sholat tepat waktu. Yang kedua, birrul walidain. Tetap dari doa Allah mah ada pada ridho kedua orang tua kita. Ridallahi fi ridhoil walidain. Ridhonya Allah ada pada ridhonya kedua orang tua kita. Kalau ingin lihat bagaimana Allah itu tersenyum pada kita, lihatlah senyum di muka ibumu. Kalau ingin lihat Allah itu ridho sama kita, lihatlah keringat daripada bapamu. Ketika kita ingin lihat bagaimana Allah itu bahagia dengan kelakuan kita, lihatlah kedua orang tuamu itu bahagia akan kesuksesan kita, bahagia karena kita itu anak yang saleh dan saleha, berbakti pada kedua orang tuanya. Ingin lihat murka Allah, maka lihatlah wajah daripada murka ibumu yang sedang marah. Ingin lihat murka Allah, maka lihatlah kekecewaan yang nampak di wajah ibumu. Maka jangan sekali-kali kita menyesali, apalagi kita harus menyakiti kedua orang tua kita, apalagi ibu kita, guys. Mohon maaf banget. Oke, mau tanya, seumur hidup sekali, pernah nggak teman-teman semua hadirin majelis kajian ini mencuci kaki ibunya, lalu hasil dari cucian itu minta ridho pada ibu kita, mohon maaf sepenuh hati kita, setelah dicuci kakinya kita minum dan kita mandiin. Ada nggak di sini yang bisa seperti itu? Surga di bawah telapak kaki ibu, guys. Nanaonan Anda neangan jauh-jauh surga. Tah ayah di orang tua kita. Ketika telah menikah, maka surga itu ada pada suami Anda. Lihatlah sosok suami Anda. Jadi guys, birrul walidain akan mengantarkan kita ke Haramain. Kerinduan kita akan Mekah dan Madinah, maka dapatkanlah ridho orang tua dulu. Jadikan wajah orang tua kita tersenyum, insya Allah Allah pun akan tersenyum pada kita. Itu. Yang ketiga guys, yang membuat kita harus berangkat dan dipanggil Allah itu adalah salat tahajud di sepertiga malam terakhir. Ini jangan pegat nih, makanya ulama-ulama kita tahajud itu seperti sudah wajib. Karena memang ada rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Orang yang rajin tahajud, insya Allah dijaga makamnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya.
Kita curhat ke Allah, tahajud aja di sepertiga malam terakhir, jam 3 anta maksimalnya. Ulah tahajud menjelang keadaan subuh 5 menit deui. Kaberangan eta mah guys. Tapi daripada henteu tahajud tenang naonnya. Itu sok daripada henteu. Karena bro salat ieu tahiyatul masjid. Mohon tahiyatul masjid padahal niatna tahajud daerah. Gitu. Gitu guys ya. Jadi salat tahajud bisa menentukan peralihan hidup kita yang tidak baik menjadi lebih baik. Bisa. Tahajud bisa membuat karir kita lebih baik atau tidak? Bisa atau tidak? Bisa. Buat Allah, tidak ada yang susah. Tahajud bisa membuat yang tadinya kita harus misalkan, mohon maaf, dapat jodoh yang kurang baik, tapi ternyata dengan tahajud Allah membalikan menjadi dapat jodoh yang lebih baik. Masya Allah. Derajat tahajud itu makomnya punya tersendiri. Oleh karena itu buat anak guys, terutama yang jomblo-jomblo nih ya, jomblowati ya. Jomblowan, jomblowati. Bila loba tahajud lain PS wae guys. Ya. Terus buat teman-teman yang sampai dengan saat ini rezekinya masih biasa-biasa aja, kenapa aku teh menghirup teh kieu wae. Sok diajar ti ayeuna mah hudang peuting jam 3 tahajud. Tong pegat tahajud mah ceuk. Halal cedoh hadir. Ya. Jadi tahajud jadikan Cedoh hadir semuanya. Jadi jadikan tahajud habit, jadi habit sekarang, jadi kebiasaan. 4, kalau kita ingin cepat terpanggil dan diundang oleh Allah ke Haramain, yaitu sedekah. Ya, sedekah. Sedekah itu pahalanya bisa berlipat ganda, banyak anak-anak yatim, banyak janda-janda juga yang perlu kita nafkahi dan sedekahi. Yang muda silakan kawinin, yang tua silakan santunin, gitu. Sedekah. Gitu guys ya, sedekah sama anak yatim keren, Rasulullah sangat suka. Sedekah sama orang-orang miskin, masya Allah ajib. Sedekah sama orang-orang atau tetangga-tetangga terdekat yang banyak hutangnya keren, tapi ulah dedeyeun. Terkadang kita masuk dimanfaatkan. Hayo, we merean jangan nulungan maeran hutang. Isukna datang deui, Pak, pilih pada sedekah. Aduh, halo, please deh. Gitu guys ya. Jadi sedekah ini bisa membawa kita terbang menuju Haramain. Biasain sehari sedekah. Tiada hari tanpa sedekah. Tiada waktu tanpa sedekah. Sedekah bisa dengan apapun, baik itu dengan uang ataupun dengan senyuman. Senyum manis Anda adalah sedekah Anda. Kelakuan baik Anda adalah sedekah Anda. Akhlak baik Anda adalah sedekah Anda. Gitu guys ya. Itu mungkin sementara yang bisa Ugi sampaikan.